Nggak terkesan nih gerakan ini kayak mau seumur hidup nih, kayaknya kalau bisa Anies saja bukan. ibaratnya. Maksudnya begini, itu dijamin untuk sudah kok ada pernyataan. Sudah ada. Siap melanjutkan kok Bang. Nah, itu kan kalau misal kita merujuk di undang-undang tadi, itu bisa menjadi bagian dari pidana pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait isu yang santer diperbincangkan di media sosial terkait dengan Pilkada Jakarta, teman-teman. Dan ini lagi-lagi dilakukan oleh anak Abah. Iya, kalian tidak salah dengar. Anak Abah. Jadi, mereka membuat sebuah seruan, membuat sebuah gerakan untuk datang ke TPS mencoblos ketiga paslon di Pilkada Jakarta. Katanya sih ya, itu sebagai bentuk protes mereka karena Abah Anies gagal melaju dan gagal berlayar di Pilkada Jakarta. Ini anak Abah aneh bin ajaib ya. Kalau teman-teman ingat, kemarin setelah putusan MK dan juga polemik dengan DPR, anak Abah ini kan sempat aksi di DPR, aksi di KPU untuk menyelamatkan demokrasi katanya. Tapi hanya selang sebulan atau beberapa minggu, mereka membuat gerakan untuk merusak demokrasi, teman-teman. Secepat itukah kalian berubah? Hanya karena Abah Anies Baswedan. Aduh. Ini anak Abah emang aneh bin ajaib, teman-teman ya. Sudah overacting sepertinya. Untuk apa kalian membuat sebuah gerakan seperti itu? Sudah sedalam itukah kekecewaan kalian kepada partai-partai yang tidak mau mengusung Anies Baswedan? Tapi ya apapun itu teman-teman ya, biarkan mereka. Biarkan mereka berkicau, biarkan mereka berakting, biarkan mereka omon-omon kalau kata Pak Prabowo. Nah, sekarang kita mau lihat seperti apa kata juru bicara Abah terkait gerakan ini, teman-teman. Yang dimana dia juga kena skakmat dan dipermalukan oleh host TV One. Selain itu, kata pengamat politik, gerakan-gerakan seperti ini itu bisa dipidana. Waduh, ini semakin seru dan menarik anak Abah nih. Tapi sebelum kita masuk ke videonya teman-teman ya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Berbagai seruan-seruan, termasuk juga sempat di awal ada seruan untuk memilih untuk tidak hadir ke TPU. Kemudian habis itu juga ada beberapa hal lain, termasuk juga seruan untuk mencoblos 3 paslon yang ada. Ini kan kemudian membuat suara tidak sah marak di DKI Jakarta. Khawatirnya seperti itu. Ini kemudian memang ada agenda setting di luar sana atau seperti apa? Ada andilnya? Oh, jadi ini harusnya dilihat sebagai ekspresi aspirasi warga yang justru tidak tertampung di elit politik. Kan kita tahu bahwa kemarin-kemarin di Pilkada aspirasi warga 40-50% itu meminta Anies untuk maju di Pilkada DKI Jakarta misalnya. Tapi ternyata kan itu tidak terakomodasi oleh elit partai politik. Elit berkumpul di satu titik dengan ini lain. Nah, yang kedua, bahwa ekspresi kekecewaan itu, nah ini mau ditumpahkan kemana? Karena ketika dilihat surat suara, itu kan tidak ada gambar Anies Baswedan, orang ataupun figur sosok yang diinginkan oleh pemilih. Nah, yang ketiga, ini juga bisa menjadi bagian dari gerakan untuk melawan keputusan elit yang tidak merefleksikan aspirasi warga kebanyakan. Anies Baswedan. Nah, kita lihat kalau misalnya di satu pasangan calon tunggal itu kan ada kotak kosong dalam kertas suara, sehingga ketika dia tidak setuju dengan calon, maka kotak kosong itulah yang menjadi pilihan. Dan itu banyak terrefleksi, apalagi sekarang misalnya ada sekitar 40-an lebih kotak kosong. Dan kalau kita lihat pemilu-pemilu sebelumnya, ada juga beberapa kotak kosong yang menang. Tapi di Jakarta kan ada 3 pilihan, Bang Sahri. Maksudnya kalau lebih dari 2, kenapa tidak? Karena kan tidak selamanya dari kertas suara yang ada atau pilihan-pilihan yang ada itu merefleksikan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat. Bisa jadi dari yang ada itu ya tidak ada satupun misalnya yang menjadi bagian dari aspirasi warga masyarakat. Sehingga mestinya ada akomodasi terhadap non pilihan itu. Bagaimana tim Anies Baswedan sendiri menyikapi maraknya gerakan ini? Ya,
kalau kita melihat yang pertama adalah itu adalah refleksi kekecewaan warga, dan kami melihat ya wajar warga kecewa, wajar ada perlawanan terhadap elit politik yang tidak mengakomodasi aspirasi warga. Ini wajar kan? Itu wajar. Ini wajar. Nah, oleh karena itu dari sisi kita bahwa kita melihat mestinya yang digali adalah apa yang menjadi faktor kekecewaan. Apa yang jadi latar belakang kekecewaan? Anies nggak maju. Tentunya latar belakang kekecewaan ini karena begitu besarnya harapan terhadap sosok Anies. Tapi kan proses pendaftaran sudah lewat, Iya, maksudnya gini, apa yang menjadi dasar harapan terhadap sosok Anies? Karena sosok Anies selama bertugas menjadi gubernur, nah kita melihat bahwa banyak hal yang telah dilakukan untuk paling tidak misalnya terhadap orang yang lemah, orang yang kecil, perkampungan, yang kita tahu masih masalah misalnya Kampung Bayam, ya kan, kampung-kampung yang lain misalnya. Nah ini kan refleksi itu mereka bahwa kekecewaan terbesar itu adalah ketika Anies tidak maju. Tapi kan sistem perpolitikan di tanah air kita itu kan membatasi 5 tahun 2 periode kan begitu, Bang? Iya, maksudnya adalah nggak terkesan nih gerakan ini kayak mau seumur hidup nih kayaknya kalau bisa Anies saja bukan. Maksudnya begini. Kenapa saya melihat bahwa harus dilihat apa yang kira-kira menjadi ini host TV One tajam juga kalau nanya ya. Refleksinya. Nah, refleksinya mestinya adalah bahwa apa yang menjadi harapan terhadap Anies, nah para calon-calon ini harus bisa menjawab. Itu poinnya kan? Itu mestinya. Apa itu? Misalnya satu, program-program untuk warga. Orang yang tidak mampu bisa sekolah misalnya, mahasiswa yang tidak mampu bisa dengan KJMU misalnya, untuk lansia, untuk pekerja, untuk rumah-rumah misalnya yang kepemilikan di bawah 2 miliar bebas pajak PBB. Nah itu kan program-program ada nggak di 3 paslon ini? Nah di PJ Gubernur yang sekarang kan banyak hal yang dikurangi dari program-program warga. Tapi PJ Gubernur kan tidak ikut dalam konsultasi. Bukan, maksud saya artinya bahwa kerinduan untuk mengembalikan Anies itu penting. Nah, mestinya calon-calon yang ada ini melanjutkan itu harus memastikan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Anies itu dijamin untuk dilaksanakan. Sudah kok ada pernyataan. Sudah ada. Siap melanjutkan kok, Bang. Nah, itu kan perlu dilihat kan. Satu, apakah memang ini hanya sekedar ucapan? Kalau mau kita lihat itu terpilih dulu baru bisa kita lihat buktinya, Bang. Aduh, ini abang ini gimana sih? Gitu kan? Ataukah ini benar-benar konkret terrefleksi dalam komitmen? Ya, tadi disampaikan bahwa di dalam sistem kepemiluan di Indonesia dan demokrasi secara umum bahwa memilih itu adalah hak. Artinya ya bisa memberikan hak, bisa tidak memberikan hak. Tetapi kalau misal kemudian untuk tidak memilih kemudian menjadi ajakan dalam skala yang cukup masif, sebenarnya dalam konteks politik secara general itu sebagai simbol perlawanan, dan itu terjadi di beberapa kesempatan, mulai dari dulu di era Orde Baru, kemudian di beberapa kasus demokrasi mutakhir misalnya di Spanyol itu ada fenomena no less votes, jangan pilih mereka, movement itu di tahun 2011. Kemudian di India juga ada, tadi disampaikan nota itu none above all. Tidak ada di antara yang dipilih itu, pilihan-pilihan itu yang kemudian dianggap memenuhi standar integritas dalam konteks berpolitik. Maka kemudian itu didorong sebagai sebuah upaya gerakan sosial politik suatu masyarakat. Tetapi problemnya ketika kemudian itu didorong secara masif, maka kemudian itu berpotensi bisa menjadi sebuah gerakan yang justru menjadi kurang produktif bagi demokrasi itu sendiri. Nah, ini yang kemudian diantisipasi oleh legislasi kita di Undang-Undang 7 nomor 2000, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu, terutama kalau nggak salah di pasal 284 itu ada satu poin, terutama di poin yang kedua itu terkait dengan ajakan atau dorongan yang kemudian kalau misal memberikan hak suara tetapi kemudian impactnya adalah untuk menghasilkan suara yang tidak sah. Memang kalau misal kita cermati di komentar-komentar di sosial media, upaya ini dilakukan sebagai sebuah bentuk protes ketidakpercayaan terhadap proses politik yang kemudian menghasilkan pilihan-pilihan politik yang tidak sesuai dianggap mereka dengan aspirasi publik. Nah, ini yang kemudian kalau misal kita merujuk di undang-undang tadi itu bisa menjadi bagian dari pidana pemilu. Bahkan kalau misal bisa dipidana nih? Bisa menjadi pidana dengan beberapa syarat. Misalnya kalau misal dirujuk ke pasal 515 di Undang-Undang Pemilu juga,
maka ajakan semacam itu yang dilakukan satu dalam konteks ajakan pada hari H pencoblosan, kemudian ajakan itu menggunakan mekanisme transaksional baik dalam bentuk uang atau materi lainnya, itu bisa kena pidana 3 tahun penjara dan denda sekitar 36 juta. Nggak terlalu besar, tetapi sebagai sebuah efek jerah dan juga political warning itu cukup penting untuk dipertimbangkan. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini terkait dengan gerakan coblos 3 paslon di DKI Jakarta. Dan teman-teman juga bisa simak tadi dengan seksama bagaimana penjelasan dari jubir Abah Anies yang sama sekali tidak mencerminkan seorang yang negarawan, seorang yang demokratis, dan sempat beberapa kali ada momen-momen dia dipermalukan oleh host TV One. Seperti terkait dengan program Abah yang sedikit berkurang di PJ Gubernur Heru, dan host ini langsung menangkap. Ya, PJ Gubernur kan bukan calon lagi, Bang. Aduh, dan yang kedua ketika dia mengatakan bahwa warga-warga Jakarta merindukan program-program Anies Baswedan yang hilang di PJ Gubernur ini. Dan langsung dilahap lagi oleh host TV One. Kan paslon-paslon lain sudah mengatakan bahwa akan melanjutkan program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya. Nah, ini secara tidak langsung jubirnya langsung kena skakmat dan dipermalukan secara terbuka, teman-teman. Gimana jubir Abah nih ya kan? Hanya karena kecewa Abah gagal berlayar, seruannya makin aneh-aneh loh. Dan juga terakhir kita bisa dengarkan bagaimana kata pengamat politik kalau ya, tindakan-tindakan seperti ini itu bisa dipidana 3 tahun kurungan, teman-teman, dan denda berapa puluh juta tadi itu ya untuk efek jerah. Ya semoga sajalah orang-orang yang membuat gerakan-gerakan seperti ini jerah, teman-teman ya. Tapi ya namanya juga anak Abah, kalau kecewa ya apapun dilakukan, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.